Dalam, nah, selamat malam ya. Malam ini berarti materi kita basic ya untuk yang baru masuk Kesel dan bingung belajar PA tentang basic. Nah, aslinya sebenarnya harusnya berawal dari support resisten. Kalau support resisten mungkin sudah pada paham ya. Berarti kita langsung ke PA-nya saja, ke basic press action. Itu ada basic. Nah, jadi basic itu meliputi apa saja. Nah, basic itu meliputi satu, satu itu ada flag limit, besar semua aja. Satu flag limit. Nah, yang kedua ada angle, angle. Yang ketiga itu ada FTR, profile to return. Angle itu sama aja break ya. Yang keempat ada validation. Nah, yang kelima ada FTB to FTR. Nah, ini. Jadi materi basic itu ini. Ini sebenarnya sama aja SR, SD, SD sebenarnya itu. Tapi SD ini kalau di PA mempunyai nama-nama ini. Oke, nah berarti kalau di chart atau kita gambar di line chartnya ya. Berarti yang dicari ketika kita melihat sebuah market itu kan support atau support and resistance ya, atau SR lah, simbolnya SR ya. Berarti kita akan mencari sebuah SR. Anggap baik nih. Nah, level ini itu sebagai SR ya, resist. Nah, ketika ada sebuah resisten, resisten di break, dia retrace, resisten di break, dia retrace, lalu lanjut. Nah, ketika dia break atau nge-angle sebuah resisten warna merah ini berarti break atau sebuah angle resistennya. Ketika break atau angle itu kan harga kan retrace atau reject kan. Nah, ketika reject dia akan lanjut. Lanjut ini sebagai nanti sebagai validasi. Nanti setelah ini saya kasih nama-nama ini di sini ya. Nah, ketika ada sebuah lanjut, ya break, retrace, lanjut. Nah, SD di sini berarti sudah valid menjadi sebuah zona SD. Ketika sudah break, retrace, lanjut. Nah, ketika dia turun sini, nah, lalu
dia kembali lagi. Sini. Lalu break lagi resisten di sini. Break, retest, lanjut. Dan ini sebagai SD, harga kembali lagi ke sini. Otomatis kalau nabrak sebuah zona, harga akan mental. Nah, ketika zona ini di break atau di angle, berarti SD di sini rusak. Nah, dia akan retrace. Kalau setelah break, kebanyakan harga akan retrace atau reject. Dan sini. Nah, ini mungkin dia retrace-nya panjang. Nah, sini, lalu dia break sini. Jika dia break, nah, dia retrace, lalu shoot, lanjut. Nah, skenario-nya begini ya. Nah, tak ulang dari sini. Merah ini tadi sebagai SR atau resisten. Nah, 20. Nah, oke, ini sebagai SR. Jika SR resisten di break, ini sebagai yang nge-break ini adalah sebagai angle. Angle. Nah, ini angle-nya. Break-nya gitu. Nah, ini sebagai angle. Break, retest, lanjut. Berarti ini sebuah SD. Ini sebagai SD atau flag limit. Ini limitnya. Nah, ini sebagai flag limit. Warna biru sebagai flag limit. Nah, ini sebagai flag limit. Nah, pucuk dari retrace tadi itu disebut FTL. Bisa disebut FTL. FTL. Nah, ini FTL-nya. Nah, itu ini sebagai flag limitnya. Nah, ketika zona flag limit ini dia tervalidasi, harga ini validasi itu ini, dia ke atas ini, harga meninggalkan zona atau SD ini, membuat SD dan ditinggalkan, tervalidasi. Nah, validasinya itu ini, datang ini ada sebagai validasi. Nah, validation. Nah, ini sebagai validasi. Validasi apa? Valid, bahwa valid SD sini valid. Valid bisa dikatakan sebuah SD karena sudah adanya validasi. Nah, ketika harga pergi dari menjauh dari sebuah ini SD atau flag limit ini, ketika dia datang pertama kali ke sini, ini datang pertama kali ini bisa dikatakan first time back, kedatangan
FTP itu FTR ya. FTP itu FTR. Nah, FTP itu FTR. Ini FTP-nya. Nah, ini FTP. Itu FTR. Bisa bilang FTP-nya saja begitu, karena dia kedatangan pertama kali ke sebuah zona flag limit gitu ya. Nah, harga itu kan dari sini. Ini kalau karena kita belum berbicara flag to flag rank gitu, berarti kita kan belajar cuma yang ada namanya di sini saja. Nah, harga naik, turun, dan dia ngebreak resisten ini lagi. Tadi warna apa? Warna merah ini sebagai resisten. Nah, ini resisten. Atau SR-nya ini. Ini SR-nya. Nah, break, retrace, lanjut. Sama ini sebagai flag limit atau limit dari sebuah flag gede ini. Nah, ini sebagai engulf-nya. Oh. Nah, ini sebagai engulf. Dan tervalidasi juga. Tervalidasi. Oke. Ini sebagai biru ini tadi sebagai flag limit ya. Ini biru ini flag limit. Oke. Sama. Astaga. Wih. Sebagai aktifnya. Oh, ini salah. Engulf. Ya. Ini engulf. Nah, engulf ya. Sebagai FTR. Nah, kalau flag limit itu di break. Ini kan limit, flag limit ini kan zona SD, ibaratnya zona penting. Di PA itu kan flag limit ini zona penting. Karena sebuah flag limit itu di break, berarti itu di engulf, berarti itu konfirmasi bahwa harga akan melanjutkan searah engulf-nya, gitu, searah engulf-nya ini. Gitu. Nah, ini flag limitnya. Kita ganti warna merah, hijau. Nah, ini flag limit baru. Ini flag limit baru. Nah,
Dan FTR, kalau yang tadi kenaikan FTR-nya itu di bawah, kalau dia penurunan, FTR itu berubah jadi di atas ini FTR-nya. Dan ini sebagai angle-nya. Nah, ini sebagai angle atau break sebagai flag limit. Nah, ini angle-nya ya, sama seperti ini. Nah, ini. Nah, jadi ini flag limit bawah. Kalau break, kalau angle flag limit berarti harga akan ke flag limit berikutnya. Karena ini validasinya ya. Dan ini validasi. Datang ini adalah sebagai validasi. Nah, kalau angle flag limit atas akan ke flag limit bawah dan begitu seterusnya. Dan ketika flag limit di break akan menjadi sebuah flag limit baru. Nah, menjadi flag limit baru di sini. Tuh. Ini sebagai FTP-nya. Nah, ini sebagai first time back atau FTP, kedatangan pertama kali ke sebuah zona flag limit. Dan ini line chart-nya itu seperti ini. Simbolnya PA ya cuma seperti ini. Flag limit, engulf, FTR, validasi, FTP to FTR gitu. Ini dipegang dulu, basicnya ini harus dipegang dulu. Sederhananya ini, supply and demand itu sederhananya ini. Ini nama-nama ini sebenarnya cuma SD, SR, SD, tapi DPA itu mempunyai nama-nama ini. SD-nya itu punya nama. Untuk materi lanjutan nanti kan lebih detail lagi daripada ini. Ini ibaratnya itu sampul, ibaratnya buku itu ini sampulnya, isi di dalam sampul itu kan nanti kan lebih detail lagi. Tapi ini dipegang dulu, basicnya ini dipegang dulu, dipahami dulu, flag limit, engulf itu sendiri, FTR itu validasi, FTP itu FTR. Nah, sekarang kita ke chart ya. Sekarang kita ke chart. Nah, di sini aja di chartnya ini. Sekarang kita ke chart. Ini kita oret-oret ke chartnya. Kita cari di chart. Nah, di chart ada apa aja kita lihat. Kita kecilin biar bisa ngecilin time frame. Keempat, kita cari seperti itu tadi dan kita tulis oret-oret. Kita cari dulu ya. Nah, di sini juga bisa ini untuk tadi. Nah, ini sebagai SR ya. Ini SR, ini SR, bisa juga ini SR, ini SR. Nah, pakai ini juga bisa. Tapi zonanya kan tetap ya. Ini SR-nya. SR dari drop base drop juga bisa dipakai. Nah, ini set, ini SR-nya.
Oke, ini sebagai SR. SR. Support resisten. Ini juga bisa jadi SR. Ini resisten semua ya. Ini kan resisten. Dan ini juga sebagai resisten. Nah, ketika SR di break, di engulf, resisten ini di engulf. Ini kalau diceritakan detail bisa dari kiri panjang resisten ini hasil ngebreak gitu. Tapi kita basic dulu aja ya. Basicnya ini dulu seperti di line chart tadi. Nah, ketika resisten di break ini break ini kan sebuah engulf, berarti ini kan engulfnya. Nah, ini engulfnya. Engulf. Nah, ini engulfnya ya. Sebagai engulf, ketika engulf atau break sebuah resisten, berarti dia akan retrace. Nah, akan retrace. Berarti zona SD-nya, flag limitnya segede ini ya. Nah, berarti ini hijau ini ada sebagai flag limit. Ada angle retrace dan pucuk dari sebuah retrace adalah sebagai FTR. Nah, FTR. Nah, berarti kita mempunyai sebuah flag limit. Ini ditulis dulu. Flag limit. Nah, ini flag limit. Dan ini sebagai validasi ya. Ketika harga ini keluar dari zona hijau ini, berarti dia tervalidasi. Berarti valid bahwa zona hijau itu sebagai SD atau jadi sebuah demand. Ini validation. Validationnya. Nah, ketika harga masuk ke sini ke zona tengah ini, itu bisa dikatakan ini sebagai FTB-nya atau pucuknya. Itu ya. Ya, ada harga pertama kali dia datang. Zona itu kan kadang flag limit itu kan kadang gede, kadang kecil. Kalau di skala lebih gede ini agak kecil. Kalau di skala time frame yang lebih kecil pasti kan gede banget gitu kan. Itu masalah skala nanti, masalah strukturnya. Nah, berarti ini sebagai FTB ya lah. Ini dia turun di sini ya. Ini sebagai FTB to FTR. Nah, sebagai FTB itu FTR-nya. Oke, berarti dia pertama kali dia datang dan retrace. Nah, ketika sebuah zona hijau atau limit ini di break, berarti ada sebuah engulf. Nah, engulfnya mana? Ini sebagai engulfnya. Nah, engulfnya ini sebagai engulf yang ngebreak. Nah, engulf. Oke, ini sebagai engulf. Ketika dia engulf, dia retrace dan lanjut. Berarti ini sebagai flag limit baru. Ini flag limit baru di sini. Nah, ini tak ganti warna apa? Merah. Nah, ini sebagai flag limit baru. Nah, ketika harga ke sebuah zona ini ke sini,
Ini ada zona di sini, zona dari flag limit ini. Kalau di zoom pasti ada. Di sini ada zonanya di sini. Nah, ketika dia datang ke sini, ke sebuah zona flag limit, dia ke sini. Kalau dia dikecilin tuh ada zonanya. Nah, di sini kan ada zonanya. Nah, ini zonanya. Kecil itu, di sini. Di area sini, itu ada nanti. Untuk pelajaran berikutnya ya. Di sini ada SD kecil di sini. Yang terkena ini. Nah, kita ke daily. Nah, ketika ada sebuah angle dan tervalidasi. Jadi batang ini sebagai validasi. Tadi. Nah, ini validasinya. Dan FTR-nya itu berubah di atas ini. Ini sebagai FTR. FTR. Nah, itu. Nah, ini FTR-nya. Pucuk dari sebab. Nah, ketika kedatang sama, ketika sudah ada validasi, berarti flag limit ini valid sebagai zona SD. Itu. Kalau tidak ada validasi ini ya ini nggak valid gitu. Ada validasi harus menjauhi SD ini. SD sudah dibentuk dan ada harga menjauhi itu dan kembali lagi ke pertama kali ke zona itu yaitu namanya FTP. Dari situlah pertama kali datang itu kita cari sebuah entry di zona yang masih fresh atau flag limit ini. Nah, oke, ini basic cuma seperti ini. Nah, materinya basic ini. Saya rapikan. Nah, kalau kita pusing SR itu kan banyak kan. Ada yang mau pakai SR ini, hasil FTP, atau SR dari FTR ini. Dari support dari flag limit, dari break kritis lanjut. Itu juga bisa. Jadi SR yang mau dipakai yang mana. Tapi SR yang ini biasanya lebih kuat. SR yang ini dari hasil dari break atau hasil dari ngebreak sesuatu di kiri. Nah, ya kan kalau di kotak ini dia kan di sini zonanya. Nah, ini kan, nah ini kan zonanya. Zona ini di break kita lanjut. Ini. Nah, ini SR-nya. Sini. Break kritis lanjut. Udah penjelasan tentang basic seperti ini. Ada sekarang kita ke apa ya? Ada yang mau tanya tentang ini? Oh, target. Ketika ketika kita entry di sebuah flag limit, ya flag limit ya. So, ini kita kan coba harga sudah tervalidasi ya. Turun ke bawah itu di mana targetnya gitu ya? Di mana targetnya? Kalau kita mau entry di flag limit. Nah, jadi tak coret-coret dulu di sini. Nah, ini kalau soal target, gitu. Kalau entry di zona FTP itu. Seumpama kita ada resisten, aduh, kita hapus dulu.
Ada. Nah, entry-nya entry di FTB. Nah, ketika kita mau entry di FTB atau di sebuah flag limit ini, flag limit. Nah, targetnya itu di mana gitu loh. Target TP-nya, TP itu kan ada dua kan, TP TP rasional sama TP aktual. TP aktual itu ketika harga sudah tervalidasi ini. Nah, jadi targetnya untuk TP dulu itu di SD di sini, flag limit di sini. Flag limit dari ini kan ada penurunan tadi. Biasanya resisten ini dihasilkan dari pantulan SD juga. Di sini ada SD. Di sini ada SD gitu loh. Ada supply demand. Ini juga SD. Ini SD, ini SD. Di sini biasanya ada sebuah SD drop, base drop, ada SD. Nah, ini. Nah, SD di sini itu bisa untuk target rasionalnya dulu. Ini di H besar loh, kita bercerita di H besar. Nah, kalau H besar itu kan bisa ada konfirmasi, gitu kan. Kita lihat harga itu kan lama di area SD, setiap masuk SD. Kalau mainnya orang scalping ya enggak bisa melihat konfirmasi kalau zona kecil. Nah, berarti kan entry terdekat itu kan di sini kan. Entry terdekat. TP terdekat atau TP rasionalnya itu di lingkupan swing ini, gitu loh. Di sini cari konfirmasi first time back kedatangan pertama kali ke sini, high-nya atau swing-nya ini di sini pasti ada sebuah drop base drop yang dihasilkan dari merusak zona rally di sini. Ini ada swap gitu. Nah, ini SD drop base drop itu SD rally base rally itu SD atau sebagai flag. Itu ini flag bendera. Nah, ketika zona SD ini di sini itu nggak mampu dijebol, otomatis kan dia kan ke sini dulu. Pertama kali kan ke sini, dia balik. Entah balik panjang, entah balik sedikit. Nah, kalau ini dijebol, break atau sekalian high-nya ini, kalau dijebol ini berarti kan sudah rusak sebagai limit kan. Nah, dijebol. Lalu dia ke sana, jebol sekalian kan. Nah, berarti kan kita ini kan sudah target besarnya, ibaratnya target bukan rasional lagi kan. Udah di nah, sini. Kenapa harus TP rasional dulu? Takutnya ini tuh ke sini loh. Sampai kadang retestnya dalam sini karena zona di sini ada SD. Nah, sampai sini. Kadang begini. Kadang kalau sampai sini masih aman. Kadang sampai entry bisa gitu. Makanya TP rasional itu penting. Atau kita bisa parsial dulu sebelum TP di ini. Nanti di sini TP-nya. Itu ya. Untuk TP rasional itu di lingkupan ini. Swing high terakhir di sini, di dalamnya sini untuk TP rasional. Itu ya. Oke. Ini nah untuk TP untuk masalah target itu untuk target rasional dulu. Ini kalau di time frame gede
H1, H4, ini udah ratusan pip loh, cuma reject-nya ini loh. Kalau kita pakai time frame gede, kalau time frame kecil ya cuma sedikit. Ya, penjelasan tentang target itu ini ya. Nah, seperti di sini. Kalau di sini, semua ini sebagai flag limit, dia turun. Ini sebagai FTP. Nah, targetnya itu di sini. Di sini saja udah. Ini targetnya itu di sini saja. Wis di sini targetnya, di sekitaran zona ini. Nah, gitu. Kalau high-nya ini bisa di-break ke sana lagi, baru ke atas gitu. Untuk targetnya. Ini kan begitu.